Shalom, selamat datang di program SPY. Selamat pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY. Selamat pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Percayalah, Tuhan selalu ada. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Amin. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan
melihat pergumulan yang ku hadapi, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kelihatannya Tuhan diam, tetapi sebenarnya Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Bahkan apa yang kelihatannya buruk sekalipun, Tuhan sanggup untuk mengubahkan itu semua justru untuk mendatangkan kebaikan, bahkan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada sesuatu apapun atau siapapun yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Yohanes 9. Ketika sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Para muridnya bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang ini ataukah orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan karena dosa orang ini ataupun orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia. Selama hari masih siang, aku harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Bila malam tiba, tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku ada di dunia, akulah terang dunia." Setelah mengatakan hal-hal itu, dia meludah ke tanah dan dibuatnya lempung, lalu mengoleskan lempung itu pada kedua mata orang buta tadi. Dia berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam," artinya yang diutus. Kemudian ia pergi dan membasuh diri, lalu ia kembali dengan melihat. Tetangga-tetangganya dan semua orang yang sebelumnya melihat bahwa ia buta berkata, "Bukankah ia ini yang biasa duduk dan mengemis?" Beberapa orang berkata, "Ya, dia." Tapi kata yang lain, "Orang ini mirip dia." Orang itu sendiri berkata, "Akulah orang itu." Maka mereka bertanya kepadanya, "Bagaimana matamu bisa celik?" Orang itu menjawab, "Seorang yang bernama Yesus membuat lempung dan mengolesi mataku serta berkata, 'Pergilah ke kolam Siloam dan basuhlah.' Setelah pergi dan membasuh diri, aku dapat melihat." Lalu mereka bertanya, "Di manakah orang itu?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka membawa orang yang sebelumnya buta itu kepada orang-orang Farisi. Hari ketika Yesus membuat lempung dan mencelikkan kedua matanya adalah hari Sabat. Maka orang-orang Farisi itu bertanya kepadanya lagi, "Bagaimana ia dapat melihat?" Dan ia berkata kepada mereka, "Dia mengoleskan lempung pada mataku, kemudian aku membasuh diri, lalu aku melihat." Beberapa orang Farisi itu berkata, "Orang itu tidak berasal dari Elohim, karena dia tidak memelihara hari Sabat." Orang-orang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat melakukan tanda-tanda mujizat seperti itu?"
Maka terjadilah perpecahan di antara mereka. Mereka bertanya lagi kepada orang buta itu, "Apa pendapatmu tentang dia yang telah mencelikkan matamu?" Ia menjawab, "Dia adalah seorang nabi." Orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa ia sebelumnya buta, kemudian dapat melihat. Maka mereka memanggil orang tuanya. Mereka bertanya kepadanya, "Apakah ini anak laki-lakimu yang dilahirkan buta? Bagaimana sekarang ia dapat melihat?" Orang tuanya menjawab, "Kami mengenalinya. Ia adalah anak kami yang dilahirkan buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat atau siapa yang mencelikkan matanya, kami tidak tahu. Ia sudah dewasa, tanyakanlah sendiri kepadanya. Ia akan berbicara tentang dirinya." Orang tuanya mengatakan semua itu karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi telah sepakat bahwa jika seseorang mengakui dia adalah Mesias, ia akan dikucilkan dari sinagoga. Karena itulah orang tuanya berkata, "Ia sudah dewasa, tanyakanlah sendiri kepadanya." Lalu untuk kedua kalinya mereka memanggil orang yang sebelumnya buta itu dan berkata kepadanya, "Berikanlah kemuliaan kepada Elohim. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa." Lalu ia menjawab, "Apakah dia orang berdosa? Aku tidak tahu. Satu hal yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku melihat." Mereka bertanya lagi, "Apa yang dia lakukan terhadapmu? Bagaimana dia mencelikkan matamu?" Ia menjawab, "Aku sudah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu masih ingin mendengarkan lagi? Apakah kamu juga ingin menjadi muridnya?" Mereka mencerca dia, "Engkaulah murid orang itu, tetapi kami adalah murid-murid Musa. Kami tahu Elohim berfirman kepada Musa, tetapi tentang orang ini, kami tidak tahu dari mana dia." Ia menjawab, "Sungguh, ini menakjubkan bahwa kamu tidak tahu dari mana dia berasal, padahal dia telah mencelikkan mataku. Kita tahu bahwa Elohim tidak mendengarkan orang berdosa. Tetapi jika seseorang menyembah Elohim dan melakukan kehendaknya, Elohim mendengarkan orang itu. Sejak permulaan zaman, tidak pernah terdengar ada orang yang bisa mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir. Jika orang ini bukan dari Elohim, dia tidak dapat melakukan apapun." Mereka menjawab, "Kamu semua lahir dalam dosa dan kamu mau mengajari kami?" Lalu mereka mengusirnya keluar. Yesus mendengar bahwa mereka telah mengusirnya. Maka ketika bertemu dia berkata kepadanya, "Percayakah engkau kepada Putra Elohim?" Orang itu menjawab, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku dapat percaya kepadanya?" Yesus menjawab, "Engkau bahkan telah melihat dia. Orang yang sedang berbicara denganmu, itulah dia." Maka ia berkata, "Tuhan, aku percaya." Lalu ia menyembahnya. Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini untuk menentukan agar mereka yang tidak melihat dapat melihat dan yang melihat menjadi buta." Beberapa dari antara orang Farisi yang ada bersama dia mendengar perkataan-perkataan itu dan berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Yesus berkata kepada mereka, "Jika kamu buta, kamu tidak berdosa. Namun sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Yohanes 10. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi memanjat melalui jalan lain, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba itu. Baginya, penjaga membukakan pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama masing-masing dan menuntunnya keluar. Ketika ia menuntun domba-domba miliknya, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Mereka tidak akan mengikuti orang asing, malah lari daripadanya, karena mereka tidak mengenal suara orang-orang asing. Yesus mengatakan perumpamaan itu kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa makna dari yang dia katakan itu.
Maka Yesus berkata lagi kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Tetapi semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia juga akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan dan bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, ia melarikan diri meninggalkan domba-domba itu. Maka serigala itu menerkam domba-domba itu dan mencerai-beraikannya. Orang upahan itu melarikan diri karena ia seorang upahan dan tidak peduli pada domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal mereka yang adalah milikku, dan aku dikenal oleh mereka. Sama seperti Bapa mengenal aku pun mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Aku juga harus memimpin mereka, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku, sehingga aku dapat menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku menyerahkannya sendiri. Aku mempunyai hak untuk menyerahkannya, dan aku mempunyai hak untuk menerimanya kembali. Aku telah menerima perintah ini dari Bapa-Ku." Maka timbullah kembali perpecahan di antara orang Yahudi karena perkataan-perkataan itu. Banyak dari mereka berkata, "Dia kerasukan roh jahat dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Ini bukanlah kata-kata seorang yang kerasukan roh jahat, sebab roh jahat tidak dapat mencelikkan mata orang buta." Tibalah hari raya Penahbisan di Yerusalem, dan saat itu musim dingin. Yesus berjalan di bait suci di Serambi Salomo. Lalu orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membingungkan kami? Jika engkau adalah Mesias itu, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku sudah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Kamu tidak percaya karena kamu bukan domba-dombaku. Seperti telah kukatakan kepadamu, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapa-Ku. Aku dan Bapa adalah satu." Kemudian orang-orang Yahudi mengambil batu lagi untuk merajam dia. Yesus berkata kepada mereka, "Aku telah menunjukkan kepadamu banyak perbuatan baik dari Bapa-Ku. Perbuatan manakah yang karenanya kamu hendak merajam aku?" Orang-orang Yahudi menjawab, "Kami mau merajam engkau bukan karena suatu perbuatan baik, melainkan karena penghujatan, dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Elohim." Yesus menjawab, "Tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku berfirman, kamu adalah Elohim Elohim." Jika Elohim menyebut mereka yang dimaksud dalam firman-Nya itu dengan sebutan Elohim Elohim, sedangkan kitab suci tidak mungkin dibatalkan, maka aku berkata, aku adalah putra Elohim. Dapatkah kamu mengatakan kepada Dia yang telah dikuduskan dan diutus Bapa ke dalam dunia, engkau menghujat? Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Namun jika aku melakukannya, maka meskipun kamu tidak percaya kepadaku, percayailah pekerjaan-pekerjaan itu, agar kamu yakin bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa.
Lalu mereka berusaha lagi menangkap dia, tetapi dia lolos dari mereka. Dia pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat pertama kali Yohanes tampil membaptis. Lalu dia tinggal di sana. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes sama sekali tidak membuat tanda mujizat, tetapi yang ia katakan tentang orang ini ternyata benar. Maka di sana banyak orang percaya kepadanya. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.